Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kembali sirah Rasulullah. Yaitu kisah perjalanan hidup seorang yang mulia akhlaknya, santun perkataannya, dan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah atau hari kiamat. Sebelum kita mulai membahas sirah Rasulullah, kita yel-yel dulu yuk supaya lebih semangat. Kalau Ustazah bilang satu kata untuk Rasulullah, jawabnya apa? 2 kata untuk Rasulullah? 3 kata untuk Rasulullah? 4 kata untuk Rasulullah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan sirah Rasulullah pada fase Makkah, periode Isra Mi'raj dan kisah bertemunya Rasulullah dengan 6 orang pemuda Yasrib. Kisah ini terjadi pada tahun ke-11 Nubuwah atau ketika Rasulullah berusia 50 tahun. Kronologis tahun ke-11 Nubuwah. Apa sih kronologis itu? Kronologis adalah urutan peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Untuk kisah Rasulullah, kita memakai kronologis berdasarkan tahun dan usia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tahun berduka yang terjadi pada tahun 10 Nubuwah saat Rasulullah berusia 49 tahun. Tahun ini disebut tahun berduka karena pada tahun ini 2 orang yang sangat Rasulullah cintai yang selalu mendukung dan melindungi beliau wafat. Mereka adalah istri Rasulullah yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid dan paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Pada tahun ini pula Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Hari ini Ustazah akan membawakan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah yang terjadi pada tahun 11 Nubuwah ketika Rasulullah waktu itu berusia 50 tahun. Kenapa disebut periode Isra Mi'raj? Padahal banyak peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa yang paling besar yang terjadi pada tahun 11 Nubuwah. Lalu pekan depan insya Allah kita akan membahas Baiat Aqabah 1. Periode Isra Mi'raj adalah periode yang menggembirakan. Peristiwa ini adalah hiburan untuk Rasulullah karena baru melewati tahun berduka dan pemboikotan. Ini adalah hadiah terbesar. Tidak ada manusia yang pernah mendapatkan hadiah sebesar ini, yaitu perjalanan melewati alam semesta. Nah, anak-anak penasaran kan? Gimana ya ceritanya? Perjalanan ini tertuang dalam surah Al-Isra, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra Mi'raj adalah 2 peristiwa, yaitu peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Aqsa ke langit dunia terus ke Sidratul Muntaha. Ada yang tahu kendaraan apa yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, Rasulullah menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Apa sih itu buraq? Buraq yaitu hewan tunggangan yang bersayap yang ukurannya lebih besar dari bagel atau
keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan dan lebih kecil dari kuda. Perjalanan Rasulullah itu hanya dilakukan dalam 1 malam. Lalu dengan apa ya Rasulullah naik ke langit? Yang pasti bukan dengan buraq, karena buraq ditambatkan di Masjidil Aqsa. Sekarang kronologis peristiwa Isra. Ada yang menyebutkan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya. Ada pula yang menyebutkan saat itu Rasulullah berada di rumah Ummu Hani. Malaikat Jibril menyampaikan rencana perjalanan Isra dan Mi'raj kepada Rasulullah. Lalu menyuruh Rasulullah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah terlebih dahulu. Dalam peristiwa ini juga terjadi pembelahan dada. Anas bin Malik pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah. Jadi gambar ini adalah gambar ilustrasi, gambar di samping ini. Gambar berikut adalah ilustrasi dari buraq yang menyerupai kuda, tetapi bukan unicorn loh ya. Dan bukan berarti inilah bentuk buraq. Tidak ada yang bisa menggambarkan buraq, karena belum pernah ada orang yang melihatnya secara langsung selain Rasulullah. Ilustrasi ini hanya untuk gambaran yang mewakili buraq. Setelah peristiwa sebelumnya, Rasulullah pun keluar dan ternyata buraq telah siap. Dan ketika hendak dinaiki, dia bergerak terus hingga malaikat Jibril menenangkannya. Malaikat Jibril saat itu tidak menaiki buraq, melainkan mengikuti Rasulullah dalam perjalanan. Seperti yang sudah disebutkan, buraq yaitu hewan tunggangan yang bersayap, yang ukurannya lebih besar dari bagel dan lebih kecil dari kuda. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya dalam sekejap mata. Padahal waktu itu kafilah dagang memerlukan waktu 1 bulan dan jarak yang ditempuh lebih dari 1.500 km. Bila kita naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka akan ditempuh selama 25 jam atau 1 hari lebih 1 jam. Sedangkan Rasulullah hanya melakukan dalam sekejap mata. Masjidil Aqsa adalah kompleks yang dibatasi oleh garis segi 4, seperti yang ada di gambar atas kanan. Oke. Kronologis di Masjidil Aqsa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraq di Masjidil Aqsa dan naik ke langit dengan cara lain. Tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraq tersebut disebut Tobu Darkah. Nantinya buraq akan dipakai lagi dalam perjalanan kembali ke Makkah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraq di Tobu Darkah, beliau memasuki Masjidil Haram yang ternyata di situ sudah berkumpul para nabi dari zaman Nabi Adam sampai pada zaman Nabi Muhammad. Mereka sudah siap untuk sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi dan rasul yang telah hadir sebelum Rasulullah tiba. Ada yang menyebutkan bahwa nabi-nabi tertentu saja yang hadir. Bahkan ada pula yang menyebutkan ada 124.000 nabi yang hadir. Wallahualam, mereka melaksanakan sholat 2 rakaat dan malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam para nabi. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan suguhan oleh malaikat Jibril berupa 3 gelas. Satu dari 3 gelas itu berisi khamar, satunya lagi berisi air, dan satunya lagi berisi susu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan untuk memilih salah satu dari 3 gelas tersebut. Kira-kira gelas mana ya yang Rasulullah pilih? Iya, dari 3 gelas itu ada yang pertama itu ada gelas yang berisi khamar. Yang kedua adalah gelas yang berisi air, dan yang ketiga yang berisi susu. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa gelas yang berisi khamar
Jika Rasulullah memilih gelas yang berisi khamar, maka Rasulullah akan tergoda dan umat juga akan tergoda. Jika Rasulullah memilih gelas yang berisi air, maka Rasulullah akan tenggelam dan umatnya pun akan tenggelam. Jika Rasulullah memilih gelas yang berisi susu, maka Rasulullah akan diberi petunjuk dan umatnya pun akan diberi petunjuk. Ayo, kira-kira gelas mana yang akan Rasulullah pilih? Iya, tentu saja Rasulullah memilih gelas yang berisi susu agar umatnya mendapatkan petunjuk. Nah, sampai di sini ada yang ingat urutan peristiwa Isra? Coba kita urutkan bersama ya. Pada suatu malam, malaikat Jibril datang dan memberikan informasi kepada Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan untuk bertawaf. Setelah bertawaf, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah seperti ketika beliau berusia 4 tahun. Ketika beliau keluar, ternyata sudah disiapkan buruk yang akan menjadi tumpangan beliau ketika berisra. Lalu, peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Peristiwa selanjutnya adalah Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yaitu peristiwa Rasulullah SAW naik ke langit sampai ke langit ke-7. Mi'raj sendiri adalah artinya tangga. Rasulullah menaiki tangga ke langit sampai ke langit ke-7. Lalu, seperti apa tangganya? Manusia tidak ada yang bisa membayangkan karena tangganya Allah itu luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan tangga buatan manusia. Setiap Rasulullah naik satu tingkat, para penduduk langit akan menyambutnya. Siapakah mereka? Nah, siapa ya? Rasulullah naik ke langit ditemani oleh malaikat Jibril. Tetapi hanya sampai Baitul Ma'mur. Ada yang ingat apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang ada di langit. Malaikat Jibril tidak ikut Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha karena bila lebih dari itu, Malaikat Jibril akan terbakar. Sidratul Muntaha adalah pepohonan yang berdaun lebar sebesar telinga gajah, ditutupi oleh permadani berwarna-warni dari emas dan cahaya. Selanjutnya, kronologis peristiwa di langit dunia. Di setiap pintu langit, peristiwa yang terjadi hampir sama. Ketika sampai di depan pintu langit, malaikat Jibril mengetuk, lalu menjaga pintu langit. Siapa yang mengetuk? Lalu Jibril menjawab, "Aku, Jibril." Lalu dibukakanlah pintu langit tersebut. Ada yang meriwayatkan bahwa penjaga itu bertanya, "Apakah dia sudah diutus?" Lalu Jibril menjawab, "Ya, dia sudah diutus." Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Rasulullah mengucapkan salam. Adam pun menyambut Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Allah memperlihatkan arwah orang-orang yang berbahagia di sisi kanan dan arwah orang-orang yang sengsara di sisi kiri. Lalu Rasulullah naik ke langit kedua dan kembali terulang peristiwa ketika bertemu dengan penjaga pintu. Langit yang menanyakan, "Siapa yang mengetuk?" Lalu dijawab oleh Jibril, "Aku Jibril." Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Rasulullah mengucapkan salam. Nabi Isa dan Nabi Yahya pun menyambut Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit ketiga dan berjumpa dengan Nabi Yusuf. Rasulullah mengucapkan salam. Nabi Yusuf pun menyambut Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang wafatnya di langit keempat. Rasulullah mengucapkan salam. Nabi Idris pun menyambut Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Rasulullah mengucapkan salam lagi. Nabi Harun pun menyambut Rasulullah dan mengakui kerasulannya juga. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Rasulullah mengucapkan salam.
Nabi Musa menyambut Rasulullah dan juga mengakui kerasulannya. Tetapi ketika Rasulullah hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Musa?" "Aku menangis karena umatmu lebih banyak yang masuk surga daripada umatku," kata Nabi Musa. Sampailah di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau mengucapkan salam dan begitu sebaliknya. Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah dan mengakui kerasulannya. Sampailah Rasulullah di puncak perjalanan Mi'raj, yaitu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril berhenti di langit ketujuh. Rasulullah pun bertanya, "Ada apa, Jibril?" Jibril menjawab, "Masing-masing kita sudah diberi ketetapan berada pada kedudukan masing-masing. Saya punya batas sampai sini saja. Silahkan engkau melanjutkan." Rasulullah akhirnya melewati Sidratul Muntaha. Di sana beliau melihat pena yang mencatat kebaikan dan kejahatan, rezeki dan ajal, mencatat takdir dan ajal. Sampailah Rasulullah SAW di Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah di langit yang Allah bangunkan untuk para malaikat. Disinilah Rasulullah bertemu dengan Allah, yang menurut riwayat hanya bisa melihat cahaya dari Allah saja. Di hadapan Allah, Nabi mendapat perintah sholat. Awalnya sebanyak 50 waktu, hingga bertemu Nabi Musa dan disarankan untuk ada pengurangan. "Cobalah minta yang lebih sedikit daripada itu. Sungguh umatmu tidak akan mampu. Kembalilah sana ke atas, wahai Rasulullah," kata Musa. Rasulullah kemudian meminta pendapat Jibril, dan Jibril menyerahkan keputusannya kepada Rasul. Peristiwa ini terjadi beberapa kali, hingga akhirnya sholat menjadi 5 waktu saja. 5 waktu itu apa saja? Ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Akan tetapi, jumlah rokaatnya belum 17 rokaat. Setiap sholat jumlahnya masih 2 rakaat saja. Barulah pada tahun 2 Hijriah atau 15 Nubuwah disempurnakan menjadi 2, 4, 3, dan 4. Setelah itu Rasulullah turun kembali ke Masjidil Aqsa, mengambil buraq dan kembali ke Mekah. Keesokan paginya, pada saat fajar menyingsing, Rasulullah bertemu dengan Ummu Hani dan menceritakan peristiwa semalam, serta niatnya untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah ditahan oleh Ummu Hani karena Ummu Hani khawatir Rasulullah akan dicerca. Tetapi Rasulullah merasa ini adalah kebenaran yang harus diceritakan. Rasulullah pun bertemu dengan Abu Jahal di dekat Ka'bah. Dan ketika Abu Jahal menanyakan kabar, Rasulullah justru menceritakan apa yang terjadi semalam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar, yang bahkan tidak sampai di logika orang pada masa itu. Masa di mana belum ada pesawat, bagaimana bisa melakukan perjalanan ke Palestina yang ada di negeri Syam, dan kembali lagi hanya dalam waktu 1 malam. Padahal para kafilah biasanya melakukan selama berbulan-bulan. Abu Jahal mendengar kisah Rasulullah malah bergembira dan mengusulkan untuk mengumpulkan orang agar Rasulullah diolok-olok karena peristiwa Isra Mi'raj adalah fenomena yang langka. Abu Jahal ingin menghadapkan Rasulullah SAW dengan umat Islam dan melihat sebesar apa sih keyakinan mereka terhadap Nabi mereka. Yang tidak disadari oleh Abu Jahal adalah besarnya kecintaan sahabat kepada Rasulullah yang bahkan mereka tidak takut akan pedang musuh dan kematian demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jadinya bila sahabat hidup di masa sekarang dan melihat Rasulnya dihinakan oleh Prancis dan kawan-kawannya? Para sahabat akan berbuat sesuatu yang tidak pernah kita jumpai. Jadi ketika Abu Jahal menawarkan bagaimana bisa ia mengumpulkan umat Islam, Rasulullah SAW mengiyakan. Ini adalah momen di mana keyakinan dibuktikan. Pagi itu berkumpullah penduduk Makkah untuk mendengarkan pengalaman Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Di antara mereka terdapat pembesar musyrik Quraisy.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan secara runut atau beraturan peristiwa tersebut. Rasulullah dikenal tidak pernah berdusta. Bahkan di Bukit Safa ketika Rasulullah memulai dakwah jariyah, orang-orang mengaku akan percaya bila Rasulullah mengatakan bahwa akan ada pasukan yang menyerang mereka karena mereka tidak pernah melihat dalam diri Rasulullah selain kejujuran. Karena kisah yang tidak masuk akal manusia inilah muncul banyak pertentangan. Hai Muhammad, kami melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis selama 1 bulan. Bagaimana bisa kamu menempuh jarak yang sama dan kembali lagi hanya dalam 1 malam? Kata salah satu dari orang-orang tersebut. Akhirnya mereka meminta bukti karena mereka berada dalam keraguan yang besar. Jika melihat kepribadian Rasulullah, mereka seharusnya langsung percaya. Tapi saking besarnya peristiwa ini sehingga tidak masuk ke akal manusia, sulit untuk mereka mempercayainya. Beritahukan kepada kami perihal Baitul Maqdis, karena kami sangat mengenalnya. Pintu demi pintu, jendela demi jendela, hingga lorong demi lorong, Rasulullah SAW menceritakan dengan sangat detail. Al-Walid bin Mughirah mendengar penuturan Rasulullah SAW berkata, demi Allah, penjelasannya tidak lebih dan tidak kurang dengan apa yang pernah kami saksikan. Dari situ perlahan timbul kepercayaan pada masyarakat Makkah. Karena meskipun Rasulullah SAW pernah ke Syam, tidak ada riwayat beliau pernah masuk ke Baitul Maqdis sebelum peristiwa Isra. Tetapi masih ada keraguan di hati mereka. Mereka pun meminta bukti yang lain. Rasulullah pun menjawab, baik, aku mencium aroma kafilah akan tiba besok, yang dipimpin oleh salah satu dari kalian. Di depan kafilah itu ada seekor unta, berwarna putih, punuknya tertutupi kain kasar, dan membawa 2 kantong berwarna hitam di kedua sisinya. Rasulullah menjelaskan dengan sangat detail, dan hal ini belum bisa dibuktikan karena belum datang untanya. Tetapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan ciri-cirinya. Dan kualitas informasi tersebut jauh lebih besar daripada pembuktian tentang deskripsi Baitul Maqdis. Akhirnya mereka sepakat untuk menunggu kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Ketika pagi tiba, datanglah kafilah yang dinanti. Dan benar, unta yang dimaksud Rasulullah SAW berada di depan. Maha besar Allah yang meletakkan pembuktian Rasulullah di paling depan rombongan tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kaum Quraisy untuk tidak mempercayai Rasulullah. Rasulullah juga menyebutkan bahwa kaki dari salah satu unta yang dimiliki oleh kafilah dagang tersebut dalam keadaan terluka. Dan benar saja kaki unta tersebut patah padahal saat berangkat baik-baik saja. Akan tetapi masih ada orang-orang yang merasa bahwa ucapan Rasulullah adalah sihir. Akhir dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, beberapa orang berbalik keyakinannya setelah peristiwa ini diceritakan. Yang kedua, pembuktian unta yang patah kakinya membuat suku Quraisy tidak lagi bisa membantah kebenaran Rasulullah. Sayang, mereka tetap ingkar dan menuduhnya menggunakan sihir. Yang ketiga, perintah sholat fardu turun, yaitu 5 waktu dengan rakaat yang masih sederhana, yaitu 2 rakaat. Kelak di tahun ke-15 Nubuwah 2 Hijriah, sholat disempurnakan menjadi 17 rakaat dalam 5 waktu sehari semalam. Yang keempat, Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung mempercayai kata-kata Rasulullah tentang Isra Mi'raj, sehingga dia diberi gelar As-Siddiq. Yang menarik dari peristiwa Isra Mi'raj adalah tanggapan Abu Bakar ketika dipanas-panasi oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengira dengan diceritakannya peristiwa tersebut akan timbul keraguan di hati Abu Bakar. Akan tetapi, respon Abu Bakar tidak seperti itu. Dia justru berkata, bila ini adalah perkataan Nabi Muhammad, maka pastilah benar. Lalu dilanjutkan, bila semua orang mengatakan tembok itu putih dan hanya Rasulullah yang mengatakan hitam, maka saya akan bilang itu hitam. Begitu besarnya kepercayaan Abu Bakar terhadap Rasulullah. Sehingga karena peristiwa ini beliau mendapat julukan As-Siddiq.
bertemu 6 orang pemuda Yathrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang pemuda Yathrib. Ada yang tahu di mana itu Yathrib? Yathrib adalah nama kota Madinah pada masa itu. Pertemuan ini terjadi di bulan Haji, sekitar bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang pemuda tersebut di Mina. Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar dan Ali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa kalian? Kami orang-orang dari Khazraj. Jawabnya, sekutu orang-orang Yahudi. Tanya Rasulullah, ya, bisakah kalian duduk lalu aku berbincang bersama kalian? Tanya Rasulullah lagi. Tentu saja, jawab mereka. Mereka adalah Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Bertemu 6 orang pemuda Yathrib. Apa saja isi dialog mereka? Rasulullah menyampaikan, pertama, menjelaskan hakikat agama Islam. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan mengajak untuk beriman kepada Allah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidakkah kalian tahu, sesungguhnya dia adalah nabi yang selama ini dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Dia akan diutus dan kami akan mengikutinya. Kami akan memerangi kalian bersamanya sebagaimana perang terhadap Ad dan Iron. Maka jangan sampai orang-orang Yahudi mendahulimu dan untuk menjadi pengikutnya. Akhirnya, mereka beriman dan berjanji akan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada penduduk Madinah. Mereka juga menjanjikan kepada Rasulullah untuk datang lagi tahun depan membawa rombongan dari kaum mereka. Dan mereka berkata, kami akan datang menemui mereka dan menyeru mereka untuk memeluk agamamu. Oke, ibrah dari sirah kali ini yaitu tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah adalah hiburan dari Allah untuk Rasulullah. Setelah Rasulullah bertubi-tubi mengalami cobaan setelah seruan di Bukit Safa. Rasulullah menjadi imam sholat merupakan penanda bahwa Rasulullah merupakan pemimpin dan penghulu para nabi dan rasul. Rasulullah memilih susu ketika malaikat Jibril membawakan 3 wadah minuman kepada Rasulullah. Peristiwa ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan mulia dan kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjidil Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Isra Mi'raj intinya adalah perintah sholat. Jika Isra Mi'raj adalah tasliyah atau hiburan, maka sholat adalah inti tasliyah tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi pemurnian keyakinan para sahabat. Abu Bakar menunjukkan keimanan yang sempurna. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku akan percaya. Dakwah tidak pernah berhenti dan selalu bergerak untuk menyampaikan risalah tauhid. Bukti kerasulan Muhammad diakui oleh pemeluk agama Yahudi. Nah, itu tadi adalah kisah tentang Isra Mi'raj. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan ya ditanyakan kepada ustadzah masing-masing yang mengajar sirah. Ustadzah cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.